Hai guys, di video kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan ke sebuah toko barang bekas di Jepang yang sebenarnya ini udah pernah saya upload videonya, cuma Bebek Toys balik lagi ke sini setelah berapa bulan kemudian, 3 atau 4 bulan kali ya. Kalau kalian mau nonton video sebelumnya, ada di sini ya. Dan apakah sekarang barangnya akan lebih bagus atau malah mblee? Nggak tahu ya, lihat nanti sambil ngetes mata elang nih. Enggak sih, sebenarnya saya mau pamer skill mata elang saya aja. Bukti kalau gue adalah si pemainanan sejati, yoi. Lihat aja di bio TikTok saya tuh, reviewer mainan Gundam, Tokusatsu, Pokemon, Digimon, designer toys, alias ya mungkin itu topik-topik yang saya kuasai kali ya. Sebelum jalan-jalan online bareng sama Bebek tuh ya, saya mau ngambil sebuah MG impian saya banget yang akhirnya dapat dengan harga affordable cuma sekitar 300 ribuan. Ini adalah MG Zgok Best MG. Lihat nih, gini baru namanya MG, ada mechanical detailnya, tidak kopong seperti mainan. Bentar, saya mau cerita random dulu nih. Kalian tahu kan kopi sasetan di sini tuh lagi hadiahnya tuh booster Pokemon trading card game. Pokoknya di booster itu tuh ada Pikachu sama Charizard foil. Ya, saya kemakan lah, tapi nggak sesering itu belinya, paling kayak cuma 1-2. Nah, kebetulan ini saya lagi buka nih. Dapatnya nggak terlalu bagus sebenarnya, cuma dapat komponen doang. Tapi di sebelum brewek ini tuh saya pernah dapat Charizard sekali. Jadi pertama kali saya buka kopi sasetan ini tuh brewek boosternya langsung dapat Charizard. Ingat ya, saya cuma punya 1 Charizard. Terus tengah malam tuh saya lapar lah waktu lagi pulang. Akhirnya ke dapur nyari-nyari mie, terus kayak ngelihat ini apa ya? Sesuatu yang sangat amat familiar banget, bungkus warna merah. Apalagi kalau bukan booster Pokemon dari kopi ini. Nggak ngarep apa-apa sih. Iya ya udahlah ya, pas udah dibuka tuh isinya komonan. Tiba-tiba di tumpukan kartu bekas saya ada pack warna merah lagi. Kayaknya tadi saya simpen di dapur deh, kok tiba-tiba bisa teleport ke sini ya? Pas dibuka, isinya lumayan melotot lah ya. Bejrot, Charizard. Kayaknya Charizard saya nggak saya bawa pulang deh. Usut punya usut, ternyata ini punya ibu saya. Dan katanya ibu saya punya banyak, cuma udah dikasihin ke orang-orang. Karena nggak kepake, hehe. Dah, let's go jalan-jalan bareng Bebek Toys ke tempat barang bekas. Nggak tahu pas dia nyampe tiba-tiba ngefotoin New Gundam, terus cogokin Aerial sama satu lagi Strike Ichiban Kuji yang bungkusan clear color gitu loh. Ini cogokin Aerialnya, si Bebek Toys itu udah 3 kali kesini, masih ada sampai sekarang, udah berapa bulan kemudian kali ya, nggak laku lah. Terus dia tuh ngefotoin New Gundam pengen beli, padahal dia udah punya entry grade-nya loh. Terus saya bilang kayak mahal, itu 2.900 yen, kayaknya lebih murah beli di Indonesia ntar deh. Always friendly reminder, pentingnya kalian tahu harga barang dalam yen tuh biar tahu mana yang murah sama mana yang overpriced. Ini tuh belum pajak 10% ya, jadi ya New Gundam ini sekitar 3.200 yen, buset mahal banget, mending beli di sini. Seperti biasalah, saya minta tolong fotoin rak etalasenya, terus kalau misalnya ada barang menarik biasanya saya bulet-buletin biar tahulah harganya berapa sama barang apa sih itu. Nih, udah ya, udah saya bulet-buletin. Kira-kira kalian bisa nebak nggak barang apa aja ini? Ini kalau mata elang saya ya, beneran bisa tahu barang sampai ke box yang cuma ujungnya doang gitu. Jadi makanya memastikan aja kalau itu tuh barang apa sih. Contohnya kayak barang kecil ini yang ada di ujung, saya sebenarnya udah tahu itu barang apa, tapi memastikan aja. Ini saya zoom ya barang-barang yang saya tandain. Kelihatan, udah tahu kira-kira apa, sudah terbiasakah melihat barang-barang kayak gini. Yang kotak abu ini jujur nggak tahu apa, soalnya kan banyak banget ya bonusan majalah. Oh, ternyata ini adalah option parts Medgun buat MG Stormbringer. Sorry, tidak menarik. Next ada HG Denial. Ini reissue sebelum Bandai Namco, terus harganya wow, 3.300 belum pajak, 3.630 duar juga. Ini mah easy skip banget. Meskipun saya sesabrut-sabrutnya pengen banget Denial lagi, tapi skip banget. Ini ada barang sakti nih, Gundam Collection 1/400 White Base. Yoi, harganya lumayan murah kali ya, cuma 20.000 yenan. Kalau beli juga gimana cara bawanya, anjing gede banget ini mah. Next ada sebuah SDCS yang saya pengen banget tapi belum kesampaian sampai akhir tahun ini, yaitu SDCS Mighty Strike Freedom. Pas dilihat harganya murah banget, cuma 1.600 yen, 1.760 lah udah pajak. Tapi SDCS Caliburn sama SDCS Mighty Strike Freedom banjir banget kok barangnya, dan nggak selaku itu ya kelihatannya. Next ini barang yang tadi boxnya cuma secuil doang di ujung, saya sebenarnya udah tahu kalau ini tuh Naoe Kanetsugu Gundam. Pas dicek harganya lumayan juga ya bro, 1.300 yen, 2 kali lipat lebih loh dari harga retailnya. Ini tuh based on Musha Mark II yang udah pernah saya review. Nah sebenarnya saya tuh si Musha Mark II ini butuh 2 kan, soalnya 1 lagi buat jadi Barzam. Cuma telat beli di Indonesia, udah keburu habis, jadi ya gitu deh, repot buat nyari satunya lagi. Makanya yang selalu saya bilang, kalau ada reissue apalagi SD Gundam, mending langsung ambil daripada entar susah nyarinya, nggak tahu reissue-nya kapan lagi.
20 tahun lagi. Next ada etalase SHF Ultraman yang kalau dilihat harganya lumayan bersaing lah ya. Cuma ini tuh kan yang dipajang di kayak display kaca ini tuh batangan doang alias nggak ada box, nggak ada apa-apanya. Harganya lumayan murah. Kayak Shinkocho Seiho Gaya sama Daina yang cuma 2.500 yenan, terus ada Blazer yang 3.000 yenan. Di bawahnya ada section kobokan yang nggak akan saya cari tahu juga soalnya tidak tertarik. Sekilas lihat ada Zio Decade Armor yang kalau nggak salah harganya tuh cuma 2.000 yen. Terus ada SHF Kyoryu Red yang pertama cuma 1.300 yen. Sebelahnya itu nggak tahu Ultraman apa, nggak peduli juga, hehe, maaf. Next ada etalase Sofubi yang lumayan menarik karena biasanya harganya tuh murah-murah, mulai dari 100 yen sampai 1.000 yen doang. Bahkan untuk Sofubi yang ukurannya gede ya. Di sini ada beberapa barang yang menarik perhatian saya. Contohnya kayak Sofubi Kamen Rider yang warna kuning, apa tuh? Apalagi lah kalau bukan Zabi. Sama kepo barang sampahan gantungannya. Soalnya itu sekilas kayaknya ada Sinanju deh yang merah-merah. Tadinya kan incaran saya tuh Zabi ya, soalnya itu ukurannya gede. Tapi ini ada yang bikin saya paling melotot banget, dua barang di atas ini. Kalian bisa lihat apa? Tapi kalau harganya nggak menarik sih ya jadi nggak menarik aja. Tuh bener kan yang digantungan ternyata Sinanju. Dan ini Sinanju robot Damacy waktu kepalanya tuh ditembak sama Daguza. Harganya cuma 300 yen anjing. Minus banyak sih terutama backpack. Tapi kalau misalnya mau dijadiin tumbal buat saudara yang datang entar pas hari raya atau acara keluarga apapun, ya worth lah ya 30.000 doang mah. Di sebelahnya ini ada SHF Ultraman X. Anjing kayak hina banget sampai digantung gini, seenggak lah itu kah gue. SHF Ultraman X tuh bagus banget loh, padahal mulai dari proporsi sama detailnya udah lumayan proper. Apalagi dia punya gimmick gonta-ganti armor yang cyber kaiju itu kan. Terus ada SHF Decker yang harganya cuma 1.000 yenan. Terus ini foto Sofubi Zabi yang tadi, anjir keren banget, ukurannya gede. Zabi tuh salah satu Kamen Rider favorit saya BTW. Tapi nggak jadi saya ambil karena lebih melotot. Lihat ini nih bro, Ichiban Kuji Last One Cross Saber, harganya cuma berapa? Anjing lihat ini coba 1.600 yen. Jujur lihat ini saya lumayan tweaking. Soalnya kan Sofix yang baru tuh udah detail keren mampus ya. Apalagi Cross Saber. Wah saya suka banget lah. Siapa yang bilang Cross Saber jelek? Anjing gak punya taste dasar. Di sebelah tadi ada Realizing Hopper yang harganya cuma under 1.000 yen. Ya pokoknya saya udah minta tolong ke Bebek Tuas fix banget mau Cross Saber ini. Tapi permasalahannya adalah barangnya gede banget pak. Gimana cara bawa pulangnya? Saya ngasih solusi ke Bebek Tuas, buang aja kardus sama blisternya. Pokoknya bawa batangannya juga gak apa-apa kok. Cuma di Jepang tuh nggak segampang itulah buang sampah. Kayak kalau di kita kan misalnya di luar mall tuh ada tempat sampah. Nah ini tuh relatif lumayan susah. Jadi kalau kalian pernah lihat konten orang Jepang yang bawa sampah mereka sampai pulang ke rumah tuh ya itu karena nggak ada tempat sampah. Itu tuh sampah-sampah yang kecil loh. Apalagi ini sampah yang gede ukurannya kardus, apalagi blister nggak bisa dilipat, ya repot lah. Tas sama Sofixnya Cross Saber aja lebih gede si Cross Saber ini. Dan kalau misalnya repot mah ya udahlah nggak usah beli, ngapain. Next ada Sofubi Bullmark yang harganya lumayan murah atau mahal kali ya, nggak tahu. Pokoknya under 10.000 yen, tapi ada satu Sofubi tuh yang harganya 45.000 yen, yoi 5 juta. Ntar ini ada sebuah lore. Jadi gue sama si Bebek Tuas tuh kan pekuroko mania sejati ya. Dia nemu merchandise apaan tuh, nggak jelas banget, Murasakibara tapi harganya 300 yen. Sama ada boneka Kenjaku cuma 50 yen. Seharga apa? Seharga tahu bulat. Tahu bulat goceng dapat berapa sih? Dapat 10 biji. Ya seharga tahu bulat. Tapi karena Kenjaku jadinya skip. Kalau Geto bolehlah diangkut. Jadi dia tuh nemu barang-barang kayak gini di sebuah rak etalase merchandise anime campur-campur gitulah, nggak tahu banyak. Saking banyaknya pusing banget ngelihatnya dan nggak ada barang spesifik yang saya cari juga. Jadi di toko itu tuh kayaknya dia lama banget bosen lah ya nungguin temennya. Akhirnya dia melipir ke Gigo. Gigo tuh apa ya namanya, keren mesin. Dan inceran dia karena sebagai Bebek Tuas adalah Laburi alias maskotnya Twice. Kemarin dia menamatkan Gashaponnya Twice BTW yang kapsul apartemen. Itu keren banget, premium Gashapon, harganya 800 yen dan ada 2 volume, 10 karakter lah dibagi 2-2 gitu, 5-5. Pokoknya masuk Gigo dia komen Laburi yang kayak gini katanya pantas nggak laku, jelek banget desainnya. Dia nyobain main keren game Laburi ini yang saya bilang udahlah 300 yen tidak membuat Anda miskin. Kalian tahu jebolnya berapa? Sampai 2.000 yen dan cuma dapat 1 Zufli doang. Hore. Nggak apa-apa sih kalau punya yen, yang penting dapat excitementnya nggak sih? Next balik ke toko tadi, tiba-tiba dia ngepap ini nih, nanya kayak, bang ini Gundam apa ya bang? Terus aku menjelaskan kalau ini tuh adalah Gundam Infinite Justice. Cuma sayangnya kayaknya ini botol Pepsi deh. Kalau misalnya ini Gundam Collection, menarik, saya pengen. Next ini ada etalase SHF Kamen Rider dan barang menariknya bukan Kamen Rider tapi Ichiban Kuji Ultraman Rising. Yoi Kensato, ini Master Lice, mungkin ukurannya segede Sofix tadi. Jujur saya nggak tahu ini SHF Ultraman versi apa, tapi yang paling menarik ini nih, ada figur Shin Japan Heroes seset. Anjir, mantep banget ini, saya pengen lah sumpah. Sebijinya 100 ribuan doang cik. Anjing ini sumpah, ya
next lah ya kalau punya rupiah. Terus ada action figure Kamen Rider 4Z sama Wizard yang nggak laku dari 10 tahun lalu kayaknya, dan orang nggak akan peduli juga. Ada SAF yang paling lumayan relatif nggak laku, ini Kamen Rider Revise. Buat Kamen Ridernya boleh lah lumayan menarik. Ada SAF Gurisu, ada dua tuh, yang pertama 6.000 yen, terus yang kedua 5.000 yen. Terus ada SAF Build Genius, tapi sayangnya itu batangan. Cuma murah sih, cuma 4.000 yen ke bawah. 3.000 kalau nggak salah. Gits Laser Boost, maboy, ganteng banget ini, mana cuma 5.000 yen. Terus karena Bebek Toys di sana masih lama, akhirnya saya minta tolong lagi balik ke raknya Gundam, terus kepo lah beberapa harga ini. Contohnya kayak ada barang-barang premium Bandai. Itu tuh ada mission packnya MG Gundam F90, harganya relatif murah, nggak nyampe 4.000 yen, bahkan ada yang cuma 1.500. Tes mata elang dulu nih, kira-kira kalian tahu nggak ini barang-barang apaan? Ini zaman-zamannya Bandai masih meh, cuma beda warna doang. Ada Yugo set yang harganya lumayan juga ya bun, 5.000 yen. Ini ada yang ganteng Fayate sama Mercurius, 7.000 yen. Terus ada mobil suit in action versi Asia, nggak tahu kenapa barangnya bisa sampai Jepang, tapi ini bungkusnya lucu kan, retro banget gitu. Dan ini tuh desain Zakunya sama kayak MG versi 1. Ada action figure Gundam paling baru, Gundam Universe Strike Freedom Niski, cuma harganya nggak terlalu beda jauh sama harga retailnya, beda 200 yenan doang lah. Ada Rising Gundam yang di Indo jadi barang buangan, tapi di situ lumayan juga ya, 900 yen. Ada Rising Freedom Theatrical yang duar, lumayan mahal sih ini, 6.000 yen, mahal-mahal banget. Sama ini, aduh anjing, ada SD Macross Special Set, tapi harganya 4.000 yen. Ini lucu banget. Ada Valkyrie. Selection Gunpla secara keseluruhannya sih bisa dibilang lebih jelek daripada terakhir kali si Bebek Toys kesini ya. Kayaknya udah pada diambil deh. Soalnya sebelumnya ada ini Zaku Kukurus Doan, harganya cuma 2.500 yen. Dan banyak barang-barang menarik lainnya lah. Pokoknya sekarang nggak ada yang menarik. Ini klimaks ceritanya video ini. Jadi tiba-tiba Bebek Toys tuh ngefotoin figurnya Guel Jetar gitu, kayak pakai caption waduh gitu. Bener sih waduh, keren banget Guelnya. Tapi mata elang gue melihat ke sampingnya yang cuma 500 yen, dan itu kayaknya familiar banget deh karakternya. Pokoknya dari foto ini saya langsung bilang kayak, Bebek Toys please banget, itu sebelahnya yoh 500 yen kan, mau. Lah bener kan, ini tuh wishlist saya dari zaman anime Shaman King di remake. Enggak sih, ini lebih tepatnya dari zaman saya kecil banget pengen punya mainannya Yo Asakura. Lebih tepatnya dulu susah banget lah ya mainannya, kalaupun ada juga harganya 1 juta lebih. Lah ini 500 yen. Terus saya bilang ke Bebek Toys, minta tolong fotoin etalasenya dong, siapa tahu ada teman-temannya. Duar, difotoin ada Asakura Hao. Terus Bebek Toys tuh ngomong kayak, gitu nggak? Tanda tanya. Ini jujur mungkin agak lebay, tapi pas saya ngeliat fotonya tuh kayak skip a bit gitu loh, jantung saya real, ini nggak bohong. Harganya 900 yen, alias saya searching dulu dong, riset apakah beneran harganya segitu atau enggak. Ternyata di marketplace ya harganya relatif lebih mahal, kayak 1.000 sampai 2.000 yen buat karakter ini. Nah ini etalase figur Ban Prestonya sebenarnya campur-campur sih, ada merek Sega sama Taito juga. Biasalah saya tandain, pengen tahu Q Posket tuh berapa sih di sana harganya. Ini ada Asakura Yo, semua harga Q Posket tuh 700 yen rata-rata. Terus ada Yami Yugi, sama ada figur Ayana Mirei yang Wamgi, tapi harganya ya lumayan lah, 1.600. Paling ganteng ini si Tokyo Revenger. Jujur saya pengen banget ngoleksi lini figur Toman ini, soalnya desainnya tuh manga akurat Ken Wakui Sensei. Ada Gojo ganteng, ada Maki Mek, banyak banget. Pokoknya saya minta tolong ke Bebek Toys, fix banget ngambil Yo sama Hao. Pas sudah dibayar, saya iseng lihat foto-foto etalase tadi, ternyata lumayan oke juga ya seleksiannya. Ada Q Posket Seto Kaiba cuy, berarti seset dong tadi sama Yami Yugi-nya. Ada Philip Kun juga, ini lucu. Shotaro-nya ada nggak ya? Nggak tahu, saya belum searching. Dan yang paling duar nih ya, yang nggak kelihatan banget, ada kalau Sachiel ini cuma 1.000 yenan mah menarik banget lah, parah. Ya pokoknya jajanan terakhir saya di tahun 2024 jatuh kepada figur Ban Presto Asakura Yo dan Asakura Hao yang total harganya 1.500 yen. Kalau boleh diurutin, jajanan termurah dan terbaik versi Marapolis Zerotsu untuk tahun 2024 adalah di posisi ketiga. Ada setumpuk Gunpla, ini banyak banget. Yang rate-nya cuma kali 70 sampai 80. Hitung aja sendiri berapa ya. Akhirnya bisa punya base MG Zegok, terus bisa bikin Zaku 2 F2 versi geng Padang Pasir yang ada di Stardust Memory itu 4 biji. Terus ada base HG Egai yang akhirnya saya punya 4 biji. Ada Gelguk juga, ada Metal Greymon nih, figuras yang saya pengen banget dari tahun lalu, cuma dapat 400.000 doang. Ya pokoknya tumpukan ini tuh
itu wishlist saya semua. Dan yang paling dreams come true adalah itu Zaku 2 F2. Akhirnya bisa bikin segeng berempat tuh. Plus 2 Dom Tropen yang saya dapetin red kali 110-an di tahun 2024 ini juga. Next, di posisi kedua ada jajanan penutup akhir tahun figur Ban Presto Asakura Yoh dan Asakura Hao dengan total harga 1.500 yen. Ini wishlist alias mainan yang saya pengen dari zaman saya kecil banget loh ya. Baru kesampaian ya berapa? Berarti 20 tahun kemudian. Di posisi pertama, kalau kalian sering nonton video saya pasti tahu lah ya jawabannya. Yes, di X Earth Garon sama Sofubinya Niji Kagachi. Blazer tuh yang bikin saya jadi suka banget sama Ultraman. Tadinya saya nggak pernah suka Ultraman, disclaimer dulu. Sampai sekarang itu 2 mainan yang paling saya sering mainin. Apalagi Earth Garonnya masih sering saya pencet-pencet gitu loh biar keluar suaranya. Apalagi sekarang saya udah punya Figurize Blazer yang kalau dipajang sama Earth Garon jelas ganteng banget lah ya, no debat ini mah. Jadi apakah di tahun 2024 ini Marapolex Zerotsu sedikitnya membantu kalian biar jajan jadi lebih bijak dan lebih ngonsep dan lebih culture? Kalau misalnya iya, ya syukur lah ya biar nggak jelek aja seleranya. Sorry. Nah, apakah video kali ini sudah membuktikan kalau gue adalah si pemainanan sejati banget alias si peng-review mainan, ya apapun mainan, entusias. Apapun itu, semoga 2025 ini kita dipertemukan dengan wishlist yang kita pengen. Amin, sekebon. Semoga kondisi kita juga dikuatkan dari kebodohan orang-orang yang naikin PPN jadi 12%. Semoga kita selalu diberikan pola pikir yang kritis agar tidak dibodoh-bodohi, yang mungkin orang yang ngebodoh-bodohin kalian itu lebih bodoh daripada kalian. Amin. Terima kasih banyak ya guys yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di 2025. Dadah.